Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yamin, SPDI. Saya adalah guru PAI di SMP Negeri 5 Alas, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2024 di LPTK UIN Mataram. Saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran di SMP Negeri 5 Alas pada kelas 8 dengan materi beriman kepada Nabi dan Rasul. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekali lagi biar lebih semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, Masya Allah, masih semangat, sehat-sehat semuanya. Duduk diam. Sebelum kita belajar, ulang kita berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, alhamdulillah. Semoga dengan doa yang kita bacakan tadi, pembelajaran kita dilancarkan dan bermanfaat, dan semoga bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin ya rabbal alamin. Oke, terus Epanda Wardana, Misra, Siren, Army, ya, hadir semua. Tetap semangat ya. Masih semangat semuanya? Oke. Sudah siap untuk belajar? Siap. Siap untuk belajar? Siap. Baik. Karena memang sudah siap untuk belajar, kita akan belajar. Semoga belajar kita lebih semangat, lebih kondusif ya. Baik. Selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa ansala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Oke. Baik, semuanya silakan berdiri dulu ya. Berdiri dulu semuanya. Tepuk semangat ya. Oke, semuanya masih ingat tepuk semangatnya? Baik, tepuk semangat. Semangat. Baik, jangan duduk dulu. Belajar PAI. Masya Allah, seru banget. Oke, silakan duduk. Masih ingat pelajaran sebelumnya? Masih. Apa pelajaran sebelumnya materinya?
Oke, beragama moderat. Apa saja? Terus apa lagi? Apa lagi? Oke, baik ya. Minggu kemarin kita sudah belajar beragama secara moderat. Jadi moderat itu di tengah-tengah, tidak ekstrim, tidak juga berlebihan. Minggu kemarin kita sudah belajar beragama secara moderat dan sekarang ya beriman kepada Nabi dan Rasul. Nah, di sini kita akan belajar ada 4 tujuan pembelajaran. Kelompok 1 coba dibaca. Yang pertama apa tujuan pembelajaran kita? Memahami pengertian iman kepada Nabi dan Rasul serta kedudukannya dalam umat iman. Oke ya, jadi kelompok 1 sudah menyampaikan tujuan pembelajaran kita itu tentang pengertian iman ya kepada Nabi dan Rasul serta apa saja sih kedudukan dalam rukun iman. Kelompok 2, yang nomor 2 Menjelaskan tugas Nabi dan Rasul melalui Quran surat Al-Ahzab. ayat 49. Oke ya, jadi tujuan pembelajaran kita yang kedua itu bagaimana nanti kalian akan tahu tugas Nabi dan Rasul melalui Quran surah Al-Ahzab ayat 45 sampai 46. Lanjut nomor 3, kelompok 3. Silakan. Menjelaskan kebutuhan Nabi dan Rasul. Oke, jadi kita sudah belajar yang pertama pengertiannya, kedua kita belajar tugasnya, selanjutnya kita akan belajar tentang sifat-sifat Nabi dan Rasul. Nanti ada sifat wajibnya, ada sifat jaiznya, ada juga sifat mustahil bagi Nabi dan Rasul. Terakhir, kelompok 4. Baik, kita sudah belajar pengertiannya, kita sudah belajar tugasnya, kita juga belajar sifat-sifatnya, dan yang terakhir, bagaimana cara meneladani sifat wajib Rasul itu. Itulah yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Oke, selanjutnya, mengapa Allah mengutus Nabi dan Rasul kepada umat manusia? Kira-kira kenapa? Silakan. Allah mengutus Nabi dan Rasul kepada umat manusia dengan tujuan yang sangat penting, yaitu untuk memberikan petunjuk yang benar, memperbaiki akhlak, dan mengajak umat manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, luar biasa itu tangan semuanya. Ayo. Jadi ya sangat penting keberadaan Nabi dan Rasul sebagai petunjuk ya untuk membawa risalah kepada umat manusia. Oke, iman kepada Nabi dan Rasul ya. Kita akan lanjutkan. Di sini arti iman kepada Nabi dan Rasul. Iman kepada Nabi dan Rasul adalah keyakinan ya, keyakinan yang teguh bahwa Allah telah mengutus manusia pilihan sebagai Nabi dan Rasul. Jadi kita harus yakin Nabi dan Rasul itu benar-benar diutus oleh Allah. Bagaimana cara meyakini? Dalam hati harus kita yakin. Kita ucapkan melalui lisan dan kita buktikan melalui perbuatan kita. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini secara bahasa, Nabi adalah seorang yang diberi wahyu oleh Allah dan seorang diberi wahyu oleh Nabi adalah seorang diberi wahyu oleh Allah, tidak wajib untuk menyampaikan ke umat. Tapi beda dengan Rasul, itu diberikan wahyu oleh Allah dan wajib disampaikan kepada umatnya. Kita akan coba ada tugas di sini. Silakan kalian kerjakan ya. Secara garis besar kita sudah sampaikan. Silakan kalian kerjakan tugas masing-masing kelompok. Ini kelompok 1 ya. Kelompok 2. Kelompok 3. Oke, kelompok 4. Perhatikan, untuk tugasnya silakan kalian kerjakan berdasarkan perintah di situ. Coba dicek ya. Ini dikerjakan ya. Oke, silakan dikerjakan
Kalau memang masih penasaran atau masih bingung dengan jawabannya, silakan dicek di buku paketnya, di materi-materi yang sudah Pak kasih. Ayo dikerjakan tugasnya. Kalau ada pertanyaan, silakan angkat tangan ya. Kalau ada kendala-kendala, silakan ditanya. Ada kendala? Dibaca terus ya. Cari referensinya. Ada kendala? Ada kendala? Ada kendala yang tuh aman ya. Bagaimana? Ada kendala? Aman ya? Kalau ada kendala, angkat tangan aja ya. Tanya aja. Jika ada kendala, silakan bertanya ya. Silakan dibaca, buka bukunya, materi yang sudah Pak kasih, silakan dipelajari lagi ya. Buku paket itu silakan dibaca, cari referensi-referensi yang lain. Sehingga kalian tidak kekurangan yang namanya informasi terkait dengan iman kepada Nabi dan Rasul. Oke. Baik. Terus dibaca buku-bukunya itu ya. Baca nanti kan ada berempat, tinggal dibagi nanti. Setidaknya sama-sama ya, dibaca. Samaan bacanya. Yang sudah selesai, silakan dipelajari dan dipahami dulu. Nanti ketika presentasi kalian lancar menyampaikannya. Kenapa? Langsung aja jadi MC, salam, sampaikan materi, langsung sudah dibaca itu. Setelah itu selesai. Nanti ada pertanyaan dari teman-teman nanti. Ya. Oke. Yang sudah selesai itu dipelajari dulu, dipahami ya, biar nanti pas presentasi di depan kelas, di depan nanti kalian enggak ragu-ragu. Pelajari dulu, pahami yang sudah kalian kerjakan. Kalau masih ragu yang kalian kerjakan, buka bukunya, cari referensi-referensinya. Biar nanti pas di depan kalian lancar menyampaikannya. Dan harapkan kalian sampaikan juga dengan percaya diri ya. Gak usah malu-malu, sampaikan dengan senyum, gak usah cemberut. Seperti itu. Oke, semuanya silakan berdiri dulu. Ayo, berdiri dulu biar lebih semangat. Ayo. Sebelum kita presentasi, belum maju ke depan. Oke, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat.
Ingat, semangat. Belajar PAI, Masya Allah, seru banget. Oke, semuanya tepuk tangan dulu. Ayo. Baik, sudah siap semuanya? Siap. Oke. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irang Sudana, di samping saya ada Musniati, di samping saya ada Rindur, di samping saya ada Istifa. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kelompok. Di samping saya ada Musniati yang akan membacakan hasil. Teruskan 45-46 tentang tugas Nabi dan Rasul. Wahai Nabi, sesungguhnya kami menjadi saksi, pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah izinnya, dan sebagai cahaya yang menerangi. Al-Ahzab surah 33 ayat 45-46. Oke, terus Apa isi kandungan dari ayat tersebut? 1. Sebagai saksi syahid, Nabi menjadi saksi atas keimanan dan perbuatan umatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Pembawa kabar gembira menyampaikan kabar tentang pahala dan surga bagi yang beriman dan beramal saleh. 3. Pemberi peringatan nazir, mengingatkannya manusia tentang akibat buruk dari kekufuran, dosa dan kemaksiatan. 4. Sebagai pelita yang menerangi sinar manir, memberikan petunjuk yang jelas kepada manusia tentang jalan yang benar berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. oke ya, kelompok 2 sudah nyampaikan ya tugas Nabi dan Rasul yang termaktub dalam Quran surat Al-Ahzab ayat berapa? 45-46 ya. Ada beberapa kandungan tugasnya. Nah, ada pertanyaan untuk kelompok 2? Oke, silakan. Apa saja tugas Nabi dan Rasul? Oke. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. 1. Sebagai saksi syahid. 2. Pembawa kabar gembira masyid. 3. Pemberi peringatan nazir. 4. Sebagai pelita yang menerangi sirat munir. Oke, kelompok 4 gimana? Paham ya? Baik. Oke, tepuk tangan semuanya. Ayo, silakan tutup. Silakan kelompok 4. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerjasama kelompok kami. Tapi sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya sudah Agus Janji, di samping saya Hendra. Saya Evan. Baiklah, selanjutnya kami akan membacakan hasil kerjasama kelompok kami yang akan disampaikan oleh Saudara Evan kepada kami. Silakan. Bagaimana cara meneladani masing-masing dari sifat Nabi dan Rasul? Yang pertama, jadi artinya jujur. Contoh yang pertama, selalu berkata dan berbuat jujur. Contoh yang kedua, mengembalikan barang yang ditemukan kepada pemiliknya. Yang kedua, amanah. Artinya dapat dipercaya. Contoh yang pertama, tidak membocorkan rahasia umat. Contoh yang kedua, menjalankan tanggung jawab dengan baik. Yang ketiga, tabligh, artinya menyampaikan. Contoh yang pertama, menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Contoh yang kedua, mengingatkan jemaah untuk sholat ketika waktunya tiba. Yang keempat, pokona, artinya cerdas. Contoh yang pertama, berusaha menjadi siswa yang cerdas. Contoh yang kedua, membantu teman memecahkan soal matematika yang sulit. Teman-teman sudah mendengar apa yang disampaikan oleh rekan kami
lagi, dan jika ada kelompok yang ingin menambahkan pendapat atau memberikan pertanyaan, kami persilahkan. Oke, ada yang mau tanya? Silakan kelompok 2. Terima kasih kepada saudari Mira yang sudah memberikan kami, maka pertanyaannya akan dijawab oleh rekan kami, yaitu mengenai sifat Nabi dan Rasul sangat penting karena mereka adalah urusan terbaik dalam menjalani kehidupannya sesuai dengan kehendak Allah SWT. Sifat-sifat seperti jujur, amanah, cerdas, dan menyampaikan kebaikan menunjukkan akhlak mulia yang menjadi dasar kehidupan bermasyarakat. Dengan mencontoh sifat mereka, kita dapat memperbaiki diri, menjaga hubungan baik dengan sesama, dan mendekatkan diri kepada Allah. Selain itu, mengadani sifat Nabi dan Rasul membantu kita menghadapi tantangan hidup dengan sifat yang benar dan menjaga keseimbangan antara urusan dunia dan akhirat. Oke, kelompok 2 bagaimana? Paham ya? Udah? Oke, tepuk tangan semuanya. Ayo. Baik. Silakan kelompok 4. Oke, luar biasa ya. Silakan ya, perhatikan. Tadi kelompok 1 ngebahas tentang apa tadi? Tentang pengertian ya. Pengertian. Terus apa lagi yang kelompok 2? Tentang apa tadi kelompok 2? Oke, ada Quran surah ya Al-Ahzab ayat 45 sampai 46 tentang tugas Nabi dan Rasul. Terus selanjutnya kelompok 3 bahas apa tadi? Oke, tentang sifat-sifat Nabi dan Rasul. Sifat wajib Nabi dan Rasul ada apa saja? Yang pertama apa? Ada Siddiq, 2. Terus oke. Nah, di sini Pak perjelas sedikit ya tugas yang sudah dikerjakan masing-masing kelompok. Oke. Kedudukan dalam rukun iman ya. Kedudukan iman dan Rasul dalam rukun iman. Yang pertama sudah jelas. Iman kepada Nabi dan Rasul adalah rukun iman yang keempat. Itu sudah jelas yang pertama kedudukannya. Terus yang kedua, tanpa iman kepada Nabi dan Rasul, keimanan seseorang dianggap belum sempurna. Dan terakhir, Nabi dan Rasul adalah teladan bagi umat manusia dalam beribadah, bermasyarakat, dan menjalani kehidupan sehari-hari sesuai ajaran Allah. Oke, itu yang sudah dikerjakan, yang sudah disampaikan oleh kelompok 1. Selanjutnya kita coba sedikit mengulas tentang tugas Nabi dan Rasul yang disampaikan oleh kelompok 2. Oke, di sini ada Quran surah Al-Ahzab ya. Bisa dibaca samaan ini? Oke, kita baca samaan ya. Oke, awali dengan bismillah. Ya, Pan? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'iznihi wa sirajan munira. Oke. Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi, pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya dan sebagai cahaya yang menerangi. Nah, ini isi kandungan dari ayat tadi. Yang pertama, sebagai saksi bagi umatnya. Yang kedua, sebagai pembawa kabar gembira. Yang ketiga, sebagai pemberi peringatan. Nah, kalau sebagai kabar gembira, itu menyampaikan kabar tentang pahala dan surga bagi yang beriman dan beramal soleh. Kalau yang pemberi peringatan, mengingatkan kepada manusia tentang akibat buruk dari kekufuran, dosa, dan kemaksiatan. Dan terakhir, sebagai juru dakwah, memberikan petunjuk yang jelas kepada manusia tentang jalan yang benar berdasarkan wahyu
Allah. Inilah isi kandungan yang sudah disampaikan oleh kelompok 2 tadi. Sekarang kita lanjut sifat-sifat Nabi dan Rasul. Oke, di sini sifat wajib. Ada sidik. Apa artinya sidik? Jujur. Terus amanah. Apa artinya? Tablik. Terus apa lagi terakhir? Fatona. Nabi pasti punya yang 4 ini. Bagaimana Pak kalau hilang satu? Bukan Nabi. Nabi untuk menjadi Nabi dan Rasul wajib punya 4 sifat itu. Kalau ternyata kurang berarti dia bukan Nabi. Bagaimana bisa Nabi itu jujur ternyata dia tidak amanah? Bukan Nabi. Bagaimana bisa Nabi itu fatonah cerdas tapi malah menyembunyikan informasi? Tidak bisa. Jadi semuanya harus dimiliki oleh Nabi. Yang sidik, amanah, tablik, fatonah. Dan wajib kalian hafal, wajib kalian ingat. Ya, kenapa? Karena ini akan menjadi teladan kita. Oh, Nabi punya sifat sidik. Kita juga berusaha untuk bagaimana punya sifat jujur. Seperti itu. Kita lanjut. Sifat jais para rasul. Jadi sifat jais itu tidak jauh berbeda dengan kita semua, ya. Rasul Nabi makan, Rasul Nabi minum, Rasul Nabi tidur juga sama dengan kita, ya. Jadi itulah sifat jais, sifat yang memang dimiliki oleh semua manusia itu ini. Ada yang nggak makan di sini? Kalau nggak makan manusia pasti mati. Kalau nggak tidur, ujung-ujungnya sakit, ya, seperti itu. Kita lanjut. Sifat mustahil para rasul. Ya, ini sudah tadi sidik, ya. Lawan kata sidik apa tadi? Kizib, bohong. Nggak mungkin Nabi bohong. Yang kedua juga, nggak mungkin Nabi khianat. Makanya kenapa sifat mustahil? Tidak mungkin, ya, sifat ini ada dalam diri Nabi dan Rasul. Tidak ada, tidak mungkin. Namanya juga mustahil. Kalau ternyata Nabi ada sifat kizibnya, itu bukan Nabi. Berarti dia mengaku Nabi. Tidak boleh ada sifat dalam diri Nabi dan Rasul itu ada khianat. Tidak boleh. Kitman juga nggak boleh. Namanya juga menyampaikan risalah atau wahyu, ya harus disampaikan, bukan disembunyikan. Seperti itu. Bisa dipahami semuanya? Ya, Oke, kita lanjut. Cara meneladani. Tadi sudah disampaikan oleh kelompok 4. Bagaimana, apa saja, atau bagaimana cara kita meneladani dari sifat 4 ini. Yang pertama, selalu berkata dan berbuat jujur. Itu untuk sifat sidik. Berbuat baik di rumah, di sekolah, maupun di tempat lain. Dimanapun kita berada harus kita jujur. Jangan mentang-mentang ada Pak Guru, takut sama Pak Gurunya, baru dia jujur. Itu tidak boleh. Ini salah satu contoh yang bisa kita teladani dari sifat sidik, ya. Mengembalikan barang yang ditemukan pada pemiliknya. Oh, kita tahu, ya. Misalnya di sekolah kita ada uang yang jatuh. Jangan kalian memang lagi butuh uang ini, kalian lihat uang itu langsung masuk dalam kantong, sembunyikan. Bahkan kalian pakai uang itu untuk belanja. Jangan. Dan kita bukan Nabi, kita juga bukan Rasul, tapi kita berusaha mencontohi, meneladani sifat Nabi dan Rasul itu. Ada uang, Pak, ini uang saya temukan di sini, tolong diinformasikan ke teman-teman. Itu baru top. Jangan ketika lihat ada uang, masuk kantong ke kantin belanja. Kasihan yang kehilangan uang itu. Bisa jadi uang itu dipakai untuk belanjanya dia. Seperti itu. Itu akan merugikan orang lain. Itu. Oke, lanjut. Kita ke amanah, tanggung jawab. Dikasih tugas sama Pak gurunya, tolong dikerjakan. Oh, saya masih ingat ada sifatnya Nabi amanah. Dikasih tugas, dikerjakan. Oke, saya berusaha mencontohi sifat Nabi yang satu ini. Dikasih tugas, dikerjakan. PR, pekerjaan rumah, bukan pekerjaan sekolah. Dikerjakan di rumah, bukan dikerjakan di sekolah. Seperti itu. Lanjut, tablik. Sesuatu yang baik, ayo disampaikan. Yang buruk, jangan. Karena menyampaikan tablik itu ada
sedikit nyentil sama hoax, ya. Jangan menyebar fitnah. Kalau itu benar, sampaikan. Kalau memang itu masih ragu-ragu beritanya, simpan dulu klarifikasi. Saya dipahami ya? Lanjut. Terakhir, Pak Tona cerdas. Dan kita berharap, ya, kita semua pasti cerdas. Yang kurangnya apa? Malas. Pak yakin semuanya dikasih tugas, dikasih ini, dikasih itu sama Bapak Ibu gurunya, pasti bisa kalian. Yang nggak bisanya tidak dikerjakan. Kenapa? Malas. Waktunya belajar, waktunya main, ya. Jangan waktu belajar main, waktu main. Rugi kita jadinya. Seharian kita 24 jam, ternyata waktu kita habis gara-gara main. Tugas kita yang utama belajar, ayo kita manfaatkan belajarnya. Oke. Itulah tadi ya. Ada pertanyaan terkait tugas yang sudah disampaikan tadi? Oke, karena sudah paham, ini ada tugas ya, tugas mandiri. Semuanya buku ditutup ya. Ditutup, dirapikan dulu karena ada tugas mandiri. Kalian sudah belajar tadi, sudah sampaikan di depan teman-teman kalian. Di sini ada tugas. Silakan kalian kerjakan masing-masing ya. Oke, silakan. Baik, silakan dibagi. Silakan dikerjakan. Dibagi ke temannya. Baik, silakan dikerjakan tugasnya ya. Waktunya kurang lebih 5 sampai 10 menit. Dikerjakan di belakangnya. Oke. Baik. Oke. Dikerjakan ya. Waktunya 5 sampai 10 menit. Kalau ada pertanyaan, silakan angkat tangan, biar Pak samperin, kira-kira apa kendalanya. Ayo. Bagi yang sudah selesai ya, diperhatikan, dibaca ulang. Siapa tahu ada keliru penulisannya. Dikerjakan. Oke, silakan dikumpulkan. Jangan lupa tugas kelompoknya ya. Oke. Terus saja. Oke. Ayo dikumpulkan tugasnya. Jangan lupa juga tugas kelompoknya tadi dikumpulkan. Oke. Baik, terima kasih ya. Tugasnya sudah dikumpulkan. Semoga apa yang kita pelajari tadi itu luar biasa. Semuanya silakan berdiri dulu. Kita sudah belajar tadi ya, tugas kelompok sudah dikerjakan, tugas individu juga sudah dikerjakan. Sekarang kita semakin semangat. Tepuk semangat. Semangat.
Oke, belajar PAI. Masya Allah. Oke, semuanya tepuk tangan dulu. Baik, silakan duduk. Kesimpulan. Oke, silakan. Epan, silakan dibaca ya kesimpulannya nanti dulu. Pak, perbesar sebentar. Oke, silakan, Epan. Iman kepada Nabi dan Rasul merupakan bagian penting dari keimanan seorang Muslim. Nabi dan Rasul memiliki tugas mulia untuk membimbing manusia menuju kebenaran dengan sifat-sifat luar biasa yang harus diteladani dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai generasi penerus, kita dapat mencontohkan sifat Nabi dan Rasul dengan melakukan tindakan yang nyata yang mencerminkan nilai-nilai keislaman di masyarakat. Oke, kita baca samaan ya. 1, 2, 3, mulai. Iman kepada Nabi dan Rasul merupakan bagian penting dari keimanan seorang Muslim. Nabi dan Rasul memiliki tugas mulia untuk membimbing manusia menuju kebenaran dengan sifat-sifat luar biasa yang harus diteladani dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai generasi penerus, kita dapat mencontoh sifat-sifat Nabi dan Rasul dengan melakukan tindakan nyata yang mencerminkan nilai-nilai keislaman di masyarakat. Oke ya. Jadi setelah kita belajar ini, harapan Pak juga itu harapan semua guru ya. Karena ini berkaitan dengan akhlak. Pertama, sifat siddiq, jujur. Ayo kita berusaha dari sekarang ya. Kita hadirkan sifat siddiq, sifat jujur dalam diri kita. Dimanapun kita berada. Di rumah, di sekolah, di masyarakat, dimanapun kita berada. Kita berusaha jujur. Apalagi dalam dunia kerja nantinya. Terus yang kedua, sifat apa lagi? Ada apa? Amanah. Jika diberikan kepercayaan, jaga kepercayaan itu. Jika dikasih tugas oleh gurunya, kerjakan tugasnya. Akhirnya apa? Ketika kita tidak melaksanakan, hadirlah dalam diri kita itu sifat khianat. Kita tidak bisa dipercaya lagi sama orang lain. Kalau kita sudah tidak menjaga amanah itu. Seperti itu. Selanjutnya apalagi tadi? Ada tabligh. Ayo, ketika dapat ilmu, ketika dapat informasi, informasikan ke temannya. Jangan sebarkan yang fitnah ya. Sebarkan yang baik-baik. Seperti itu. Terus selanjutnya, sifat terakhir, fatona. Ayo. Dan Pak yakin, fatona itu ya, cerdas itu kita punya semua. Yang menghilangkan, yang mengurangi intensitas cerdas kita itu malas. Jadi dari sekarang kurangi sifat malasnya. Dikasih apapun tugas sama bapak ibu gurunya, kerjakan langsung. Jangan tunda. Efek tunda itulah yang mengakibatkan kita malas. Jadi ada tugas, jangan ditunda. Ada yang minta tolong sama orang tuanya, jangan tunda, langsung kerjakan. Apalagi kalau misalnya, nah tolong beli sayur, jangan Bu, lagi capek ini, males Pak. Itu tinggalkan sudah. Karena itu perbuatan yang tidak baik. Oke, paham semuanya? Oke, kita lanjutkan refleksi ya. Oke, setelah kita belajar tadi, bagaimana perasaan kalian ya? Ya, dari yang belum tahu menjadi tahu. Tadi Pak yakin, yang awalnya malu-malu nyampaikan di depan, berusaha untuk bagaimana tampil di depan, menyampaikan apa yang sudah dikerjakan tadi. Meskipun kadang malu-malu, tapi berusaha tampil di depan, menyampaikan apa yang dikerjakan, itu Pak luar biasa. Ya, oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik ya, untuk minggu depan kita akan belajar tentang menjadi generasi toleran, membangun harmoni inter dan antar umat beragama. Nah, kalau kita singkatnya toleransi. Toleransi, ya sedikit-sedikit Pak ingatkan, toleransi itu bagaimana kita mampu ya menghargai, menghormati orang lain. Meskipun berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama. Kita berusaha saling menghargai, saling menghormati.
Jangan mentang-mentang kita beda suku misalnya, siapa kamu? Jangan ya. Insya Allah kita akan pelajari di minggu depan tentang toleransi. Di sini juga minggu depan kita akan belajar tentang bagaimana menghargai keberadaan agama selain Islam. Di Indonesia ada banyak agama yang diakui ya. Nah, minggu depan kita akan pelajari. Berikutnya juga bagaimana dengan perselisihan kita mendamaikan. Nah, itu minggu depan. Oke. Baik, dan terakhir di sini ya, Pak harapkan jangan sampai apa yang kita sudah pelajari tadi hilang. Bagaimana caranya kok bisa hilang? Hormati guru. Ya, karena memang hormat bukan berarti kita begini, enggak. Bagaimana kita menghormati guru itu dengan adab. Ada guru lewat, permisi Pak. Ada kalian lewat sama guru, assalamualaikum Pak. Itu terbaik. Kalau misalnya kalian ada guru, kalian lewatin saja. Nah, itu sudah. Kenapa? Kenapa Pak bilang begitu? Pentingnya ilmu, pentingnya menghargai guru itu akan berdampak sama keberkahan ilmu yang kalian pelajari. Jangan sampai Bapak Ibu gurunya hilang respect sama kalian. Pas masuk ke kelas kalian, terus kalian itu nggak ngerespon, malah nakal-nakal dalam kelas, terus nggak menghargai guru, guru akan keluar dan mungkin kapok masuk ke kelas kalian. Dan itu yang mengakibatkan hilang keberkahan dalam belajar. Jadi Pak minta tolong untuk semuanya, dimanapun kalian berada, ketemu sama Bapak Ibu guru, ketemu yang lebih tua, ayo kalian salam, kalian salim. Salam, salim, sopan santun, luar biasa. Itulah adab ya yang harus dimiliki oleh umat Islam. Terutama kita di SMP 5 ya. Kita perlihatkan SMP 5 itu SMP yang beradab. Bungin itu bungin yang beradab. Jangan perlihatkan sifat buruk kita ke orang lain itu, jangan. Bila perlu kita minimalisir sifat-sifat yang tidak baik. Baik ya, pesan terakhir Pak, ayo berusaha, bukan hanya kalian Pak, juga kita berusaha meneladani sifat wajib Nabi dan Rasul yang 4 tadi. Oke, selanjutnya mari kita berdoa ya setelah belajar. Kita awali doa kita Al-Fatihah, terus lanjutkan dengan doa Rabbana Atina, dan terakhir dengan doa Kafaratul Majlis. Ayo ketua kelas silakan dipimpin doanya. Duduk diam. Sebelum kita mulai pelajaran kelas, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, Pak sampaikan terima kasih ya. Mungkin ini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya tepuk tangan dulu semuanya. Oke, ya.